Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Persib menang, kita harus buat video dong ya. Jangan nunggu besok pagi, oke teman-teman? Kalem. Tetap saya butuh tempat yang sepi ya, karena di dalam udah pada tidur itu. Di kamar juga nggak enakin. Oke, kita lanjutkan ngobrolnya teman-teman. Malam-malam gini nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah nih Persib memenangkan pertandingan ya. Jadi bener ya, para pemain, pelatih, kita lihat video sebelumnya ya, yang tentang kita berhusnuzon, kita berprasangka baik kepada Robert Alberts ya. Jadi kemarin kita kan kehilangan poin waktu lawan Persela. Kita berprasangka baik nih bahwa sesungguhnya ini bagus gitu ya. Ketika game lawan Persela dilepas, ini bagus. Kenapa? Artinya pelatih menganggap pertandingan lawan Persija penting. Nah gitu. Jadi kalau misalkan disuruh milih, mendingan draw lawan Persija atau mendingan draw lawan Persela, mendingan draw lawan Persela, menang lawan Persija gitu ya. Walaupun kalau secara rasional kan sama-sama poinnya 3 sama 1 gitu. Jadi total 4 gitu. Tapi kalau disuruh milih, mendingan menang lawan Persija gitu ya. Oke, itu tentang husnuzon kita sudah terbukti lah ya, sudah terbukti ya. Jadi terlihat banget bahwa malam ini komposisinya ini ideal ya. Ini komposisi ideal yang bisa diturunkan Robert Alberts. Ini selera dia banget. Rashid main ya, Rashid main, Klok main gitu ya. Terus Beckham main dari pertama. Dan satu hal lagi nih, yang sebetulnya agak mengejutkan ya, agak mengejutkan jujur saja. Kemarin kan terbukti bahwa permainan Persib sedikit lebih efektif ya. Jadi saya nggak ngomong efektif banget, tapi sedikit lebih efektif ketika Bruno ini dicadangkan. Jadi mainnya nggak tandem, kita nggak main tandem, nggak main duet dua penyerang gitu ya. Satu dulu Da Silva itu lebih oke, berikutnya nanti akhir-akhir Bruno masuk lah ya babak kedua ya. Babak kedua udah jalan berapa menit baru dimainkan. Nah ini saya nggak tahu nih apakah ini kejelian Robert atau gimana ya. Tiba-tiba skema saya pikir agak mengejutkan ya. Tiba-tiba Persib langsung memainkan lagi duet striker ya, asal Brazil, Da Silva sama Bruno Cantanyehe ya. Jadi yang ngomong Cantang HD bukan, bacanya Bruno Cantanyehe ya, itu Bruno Cantanyehe. Saya tahu dari teman saya ya, yang sering ngobrol sama orang asing, pemain-pemain Amerika Latin. Jadi Bruno Cantanyehe itu nyebutnya ya. Oke, kita lanjutin nih teman-teman ya. Jadi agak-agak di luar dugaan jujur ya. Saya sempat pesimis, wah cek aing tetep balik si Robert ya. Tapi itulah dia gitu ya. Jadi ternyata bukan di segi bukan di segi duet atau pemain turun babak kedua atau gimana saya pikir ya. Tapi ini tentang pembagian peran. Nah, pembagian peran. Kalau kemarin-kemarin itu kan jika Pak Adunya si Da Silva sama si Bruno Cantanyehe itu Pak Adu, malam ini enggak gitu ya. Kalau kita perhatikan pergerakan tanpa bolanya Bruno itu efektif banget loh pergerakannya ya. Jadi sanajan ya butut juga lulumpatan kali itu kadia, tapi itu udah bisa memecah konsentrasi pemain Persija ya. Kita lihat sebetulnya hal sepele aja. Itu gol pertama, lihat gol pertama. Itu betapa Da Silva itu leluasa ya. Jadi selain ada asis bagus dari Mark Klok, tapi kita lihat juga dua pemain Persija itu ngawasin si Bruno gitu ya. Karena memang kemarin kan digadang-gadang, wah ini Bruno ini tetap pemain bahaya gitu ya. Siapa tahu dia itu nunjukinya itu ketika lawan Persija gitu. Nah, terus satu lagi nih, saya nggak melihat Rico Simanjuntak determinasinya, lalu akselerasinya, saya nggak melihat gitu. Saya nggak melihat, terus saya perhatikan ini Ardi Idrus ya, yang nempel terus Rico ya, oke banget ya. Jadi ini masalah pembagian peran ya, efektivitas pembagian peran ini saya pikir bagus banget malam ini ya. Jadi walaupun secara skema mungkin duet, seakan-akan duet ya, Bruno sama Da Silva, tapi sebetulnya enggak loh itu ya. Mereka berjauhan gitu. Terus Bruno itu lebih suka menarik sampai ke sisi ya. Kemarin beberapa kali dia tuh main sampai titik corner loh, sampai sayap Bruno ini main gitu ya. Oke, apa lagi ya? Babak kedua, wah gila, itu babak kedua saya pikir keren tuh ya Persib itu ya. Saya sampai deg-degan tadi kena tiang ya, Rashid kena tiang, tapi di sisi lain juga Persija serangan-serangan baliknya udah kelihatan babak kedua ya. Makan Konate, terus siapa lagi tuh? Jauhari itu beberapa kali mengancam, tapi ya untunglah Teja Paku Alam
masih tetap on the track ya, masih sama-sama main bagus gitu loh. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Jadi betul sekali pertandingan malam ini kita udah nggak usah ngelihat klasemen, nggak usah ngelihat peluang juara, angka segala macam. Pokoknya mah main nu bener gitu, main nu bener, main nu serius, dan mereka harus memahami bahwa ini memang harus dimenangkan ya. Ini harus dimenangkan laga ini gitu ya. Jadi kita udah nggak usah lagi lihat klasemen segala macam, peluang juara. Udah pokoknya pentingnya kudu menang, dan itu bisa dilewati dengan baik gitu ya. Oke, jadi untuk sementara ini tekanan, cemooh segala macem, walaupun mainnya kan sebetulnya masih harus diuji lagi nanti ya. Karena gini loh, ini saya serius loh ya. Jadi Persija ini, walaupun ini Persija, tapi kalau lihat Liga 1 tahun ini kan dia nggak di atas, papan tengah sebetulnya ya. Nah nanti kita diuji lagi sama Persebaya, sama Arema gitu ya. Terbukti lawan Bali aja kita kan nggak menang gitu, nggak menang. Jadi kalau main tim-tim lawan apa, menang nggak sih? Perasaan nggak menang ya lawan Bali ya. Jadi kalau misalkan yang di atas, kita memang diuji sebenarnya itu di atas gitu, lawan tim 4 besar di atas gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Pokoknya kita semua senang. Terima kasih buat para pemain, terima kasih buat tim pelatih gitu ya. Saya bilang tim karena asistennya, lalu pelatih VX segala macam. Terima kasih ya. Terima kasih buat semua bobotoh yang mendoakan malam ini gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.